Jelas ya. Jelas. Jelas. Masih WFH, masih WFH apa udah mulai ini kerja Masih offline? masih WFH Ustazah. Masih ya? Iya, masih. Oh ya, alhamdulillah. Kalau sama Bu Novi yang itu, yang teman saya, deketan nggak sih rumahnya? Uh, ya nggak deket-deket amat sih Ustazah, cuma ya deket lah ya kalau itu terbilang deket gitu. Suka Kenapa? ketemu? Suka. Enggak, selalu misalnya, ketemu suruh ngaji gitu. Dia kayak sibuk jualan ya. Ya sibuk kayaknya nih, banyak kayaknya nih. Banyak orderan ini nih kayaknya nih, udah mau Banyak lebaran. Iya, banyak orderan. Iya, jadi apa namanya, kita kan udah lama ya nggak kajian kafe dakwah. Mungkin kita mulai saja di bulan Ramadan ini ya. Kita mulai lagi. Nanti kalau misalnya situasi sudah memungkinkan, kita akan kajian offline. Kalau bapak-bapak sih udah tuh kajian di ini, di kafe. Kajiannya di rumah makan gitu. Kalau misalnya memungkinkan, nanti kita bisa coba Iya. ya. Kalau cuman dibatasi sih, mungkin nggak bisa banyak-banyak, paling ya 6 orang sampai 10 orang lah maksimal gitu. Kayaknya kalau kalau apa offline di kafe kayaknya pada mau ya, Bu Nina. Iya boleh, udah kangen ya Iya, ketemu ini gitu. udah lama banget nggak ketemu. Mm. Assalamualaikum. Yang baru datang siapa ya? Aku juga ngundang keluarga besar sih, mungkin nggak tahu kalau ini apa, ibu mertuaku bukan ya, mama bukan ya ini ya, soalnya nggak ada gambarnya. Iya, ya gitu. Jadi kita sementara pakai Zoom dulu. Jadi nanti tetap kita akan rencanakan ya, kalau sudah situasinya sudah aman, kita tetap akan kajian lagi di mungkin di rumah makan atau kafe ya yang memungkinkan. Karena kalau di rumah atau di nggak tahu kalau di pasar segar ya masih bisa atau enggak. Nanti kita cari tempat yang aman lah gitu ya. Oke, baik. Sambil menunggu yang lain, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wal tazzama bi tariqatih wa tarasama khutah wa ja'alal akidata islamiyata asasan li fikrati wa ahkama syari'iyah mikiyasan li amalihi wa masdarun li akamihi amma ba'du. Mari kita sama-sama memulai kajian kita hari ini dengan baca Situ salawat. yang di situ ya. Ya, punya yang lain. Yang usah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Beberapa nikmat yang senantiasa harus kita syukuri, yaitu nikmat dalam Islam, nikmat keimanan dan ya yang hari ini mungkin sesuatu yang sangat mahal harganya dan tidak semua orang bisa menikmati sehat gitu ya. Jadi kita sangat-sangat bersyukur kita diberi kesehatan dan juga kita diberikan kesempatan untuk mengisi
Ramadan amal kebaikan ya, yaitu salah satunya adalah menjalankan perintah untuk menuntut ilmu, yaitu khususnya ilmu agama ya. Alhamdulillah kita hari ini diberikan kesempatan oleh Allah karena tidak semua teman-teman kita hari ini bisa bergabung bersama. Ini ada Mama. Assalamualaikum Ma, apa kabar Ma? Ya, Sehat, oke. Alhamdulillah bisa gabung. Sama-sama. Alhamdulillah yang Alhamdulillah. Oke, minta izin ya Mas, saya yang mengisi bukan menggurui, ini ada orang tua. Jadi di sini saya berbagi sharing aja. Berbagi sharing gitu ya. Apa-apa yang udah pernah saya pelajari. Jadi kalau misalnya kita sudah punya beberapa atau sedikit ilmu ya, sudah mendapat kesempatan lebih dulu untuk menuntut ilmu, maka di situ kita wajib untuk menyampaikannya kepada saudara-saudara kita. Ya. Alhamdulillah, salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang senantiasa memperjuangkan Islam, senantiasa mengamalkan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Ibu Endang, ibu mertua ibu dari suami saya, dan juga yang saya banggakan teman-teman semua di sini ada Bu Nina, ada Bu Ismi, ada Mbak Dara, dan ada host di sini. Ini ada tim host dari Sukma Jaya. Baik, untuk hari ini temanya khusus untuk yang sudah menikah sih sebenarnya. Karena kalau kafe dakwah itu biasanya kan materi-materi umum ya untuk akhwat gitu ya. Jadi kalau untuk hari ini kita akan membahas tema seputar keluarga gitu ya. Saya izin sharing. Oke, sebentar nih agak lama. Oke. Ya. Apakah kelihatan? Sudah terlihat slide-nya? Bu Nina, kelihatan, Bu? Kelihatan ya? Ya, kelihatan Ustazah. Oke, ya. Jadi nanti tolong kasih tahu kalau misalnya ada gangguan atau nggak terbaca atau tidak terdengar suara saya, mohon dikasih tahu supaya informasinya bisa lengkap ya. Baik, saya izin menyampaikan. Jadi untuk pembahasan hari ini, sebagaimana di publikasi yang telah disampaikan, kita akan bahas kehidupan suami istri dalam Islam. Nah, latar belakangnya karena memang dalam keluarga seringkali kita melihat atau mendengar ya, bahkan membaca di media banyak dari beberapa suami istri terjadi permasalahan atau mungkin istrinya tidak bersikap sesuai dengan seharusnya gitu ya, atau suaminya juga tidak bersikap seharusnya. Nah, apa yang menjadi indikator atau pegangan atau prinsip ya, seperti apa harusnya suami istri itu bersikap dalam kehidupannya, itu tentu saja kita harus kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kepada ajaran Islam itu sendiri. Kenapa? Karena Islam itu agama terbaik ya, agama yang benar yang datangnya dari Allah, yang tidak ada salah sedikit pun gitu ya, karena yang membuat atau yang menurunkan ajaran Islam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik-baik teladan, sebaik-baik acuan kita, sebaik-baik teladan kita adalah Rasulullah, sebaik-baik acuan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi semua itu kita kembalikan kepada Islam. Nah ini makanya judul kita hari ini, bagaimana sih kita menempatkan kehidupan suami istri itu dalam Islam, bukan dalam kacamata yang lain ya. Mungkin kalau dari sisi orang-orang liberal beda lagi nih, gitu. Orang feminis beda pasti. Ya, atau mungkin tradisi-tradisi yang ada di Indonesia beda gitu ya. Tapi kalau kita bicara Islam ya, kita insya Allah semua kaum muslimin sama ya, acuannya, dan tidak ada perbedaan. Mudah-mudahan bisa difahami seperti itu. Baik, ini saya ambil di dalam kitab An-Nizamul Istimai karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Jadi di dalam kitabnya Al-Hayatu Az-Zaujiyah, jadi ada satu bab ya. Ini kitabnya Nizamul Istimai, itu ada sistem
kehidupan, ya, kehidupan sosial atau laki-laki dan perempuan dalam Islam. Ini ada kitab khusus yang membahas tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Nah, di dalam kitab itu ada satu bab yang membahas tentang al-hayatu az-zaujiyah, artinya kehidupan suami istri. Ya, jadi di paragraf pertama itu dikatakan bahwa laisat az-zaujiyah sarikatul hayah li zauji. Jadi sebenarnya seorang istri itu bukan mitra hidup atau syarikah ya, atau mitra atau partner kerjasama ya suami, melainkan dia lebih merupakan sohibah ya. Wa innama hiya sohibatuhu. Sesungguhnya istri itu adalah sahabat dari suaminya. Gitu. Jadi di sini kehidupan suami istri itu adalah kehidupan dengan hubungan persahabatan, bukan hubungan kemitraan, bukan hubungan kerjasama, atau hubungan antara atasan dan bawahan. Gitu. Jadi di sini memang akhirnya nanti dalam kehidupan suami istri tidak bisa misalnya suami merasa menjadi atasan gitu ya, atau istrinya ditekan jadi seolah-olah seperti bawahannya atau seperti pembantunya, tidak boleh. Karena dalam Islam hubungan suami istri adalah persahabatan atau sohibah ya. Nah, ini sebagaimana dalam Quran surat Al-A'raf ayat 189. Saya ambil Quran. Bisa dicek di Quran masing-masing, kita baca bareng-bareng. Al-A'raf itu surat yang ke-7. Surat ke-7 ayat 189. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarat bih. Falamma asqalat da'awallaha rabbahuma lain ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Sadaqallahul azim. Nah, cuman di sini ini saat ini yang ada di Quran surah Al-A'raf ayat 189 yang artinya huwallazi, huwa ini adalah Allah ya. Allah yang huwallazi khalaqakum, yang menciptakan kalian min nafsi wahidah, dari diri yang satu. Wa ja'ala minha, dan menjadikan daripadanya zaujaha ya, istrinya, menciptakan istrinya. Liyaskuna ilaiha, agar ia merasa senang kepadanya. Ya, jadi di sini ini satu kalimat saja yang akan dibahas. Jadi di sini sebenarnya Allah telah menjadikan kehidupan suami istri itu adalah kehidupan yang liyaskuna. Liyaskuna itu dari kata sakana. Ya, sakana itu artinya sakinah kalau kita biasa bilang. Yaitu Allah menciptakan ya kehidupan atau menjadikan kehidupan suami istri itu sebagai tempat yang penuh kedamaian atau ketenangan atau kebaikan bagi suami dan istri gitu. Jadi emang Allah menciptakan kamu dari diri yang satu dan menciptakan istrinya itu agar merasa senang. Di sini terjemahannya senang, atau terjemahannya bisa diartikan sebagai tentram ya, tenang ya kepadanya. Jadi memang sebenarnya suami istri itu dijadikan oleh Allah itu kehidupan yang tenang ya. Jadi kalau misalnya ada suami istri yang sering berkonflik ya, kemudian merasa tidak tenang, merasa tidak nyaman, ya kembalikan lagi kepada tujuan awal, berarti tidak seperti itu harusnya. Karena di sini Allah menciptakan kita itu dari diri yang satu ya, dan menciptakan istrinya itu agar dia merasa senang kepadanya. Ya, di sini ada kata-kata liyaskuna.
Nah, tadi kembali kepada kehidupan suami istri, di mana kehidupan suami istri itu adalah penuh persahabatan atau hubungan persahabatan, maka terkait dengan Quran surah Al-A'raf ayat 189 ini, yaitu bahwa pergaulan di antara keduanya itu adalah pergaulan persahabatan yang memberikan kedamaian dan ketentraman satu sama lain. Ya, jadi udahlah, pertama, hubungan suami istri adalah hubungan persahabatan, bukan hubungan kerja atau hubungan majikan bawahan. Yang kedua, persahabatannya itu bukan persahabatan yang sering tenangan ya dalam Quran. Kemudian ada lagi, ini ada ayat yang biasa kita baca di undangan gitu ya, Quran surah Ar-Rum ayat 21, pasti ibu-ibu udah pada hafal semua juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah ya. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, an khalaqa ya, an khalaqalakum ya, dialah menciptakan, dialah Allah yang menciptakan untukmu. Ya, bagi kalian min anfusikum, dari diri kalian, azwaja. Azwaja itu artinya istri-istri, ya, istri-istri dari jenis sendiri, jenismu sendiri, yaitu dari sama-sama manusia gitu ya, jenis manusia sendiri. Litaskunu ya, agar kamu bisa atau cenderung bisa tentram ilaiha kepadanya. Wa ja'ala bainakum, dan dijadikannya, dan Allah jadikan di antara kamu itu mawaddata warohmah, mawadah warohmah. Kalau kita biasa bilang kalau ada orang baru menikah, semoga samawa ya, sakinah mawadah warohmah. Ini dari ayat ini. Ya, jadi di sini menambah dalil yang kita pahami bahwa ya memang Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, dan ketika Allah sudah menjodohkan ya seorang laki-laki dengan seorang perempuan, sebenarnya tujuannya gitu ya, tujuannya agar ada rasa tentram, ada rasa kasih dan sayang gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi menikah kemudian banyak masalah, kemudian salah satu atau keduanya merasa tidak tentram, ya sebenarnya sudah keluar dari tujuan pernikahan itu sendiri ya. Karena dari dua ayat ini ya, kalau kita bicara suami istri pasti akan ada kata-kata litaskunu gitu ya, litaskunu, bahkan mawadah warohmah ya. Bagaimana suami istri itu hubungannya adalah persahabatan dan juga saling memberikan ketentraman. Nah, di sini kita akan menjelaskan makna aksaknu ya, asaknu kalau dalam bahasa Arab yang ada di dalam Quran surah Al-A'raf 189 dan juga Ar-Rum ayat 21 ya. Ada kata litaskunu, ada kata tadi apa tuh? Liaskuna, itu bahasa atau kata dasarnya itu sakana atau asaknun, itu artinya sakinah ya. Sakinah itu bahasa lainnya adalah al-itmi'nan. Ini salah tulis, al-itmi'nan harusnya ya. Al-itmi'nan adalah ketentraman atau kedamaian ya. Dalam konteks ini, supaya pernikahan itu menjadikan suami tentram dan damai di sisi istrinya, begitu pula sebaliknya istri merasa tentram dan damai di sisi suaminya. Ya, jadi di sini memang dari kata sakinah itu sendiri ya mengandung arti kedamaian gitu. Jadi diharapkan yang tadinya hidup sendiri-sendiri itu mungkin hidupnya kurang damai atau tidak tentram ya, diharapkan ketika dua orang bergabung ya, memenuhi akad ijab kabul ya, kemudian bersama dalam pernikahan ya, jadi dua orang itu menjadi saling memberikan ketentraman dan kedamaian ya. Nah, mereka saling cenderung, artinya cenderung itu saling mendekat ya, saling membutuhkan, saling ya tadi ya, membutuhkan, saling dekat ya, dan bukannya saling menjauhi gitu. Jadi kalau misalnya ada suami istri yang satunya di mana bukan karena kerja ya, tapi nggak mau deket-deket ya, yang satunya pergi kemana, yang satunya tidur di mana, satu tidur di mana, ya ini berarti bukan sakinah. Ya, karena sakinah itu tadi
memunculkan al-itminan atau ketentraman dan kedamaian. Ya, jadi kalau misalnya kita bisa introspeksi lah buat diri kita. Kita mungkin tidak bisa menilai orang lain ya, mungkin introspeksi selama ini udah berapa tahun kita menikah gitu ya. Kalau di sini ada pengantin baru ini, Tante Rika di sini ya. Kalau Tante Rika mah pasti masih deket-deketan terus sama suaminya karena pengantin baru. Ini ya pengantin lama nih gitu ya. Nah, apakah selama ini kita merasa tentram berada di sisi suami kita atau suami kita merasa nyaman berada di sisi kita? Kalau misalnya enggak ya berarti ada yang salah nih ya. Karena Allah menciptakan kita berdua ya, suami istri itu adalah sebenarnya untuk mendapatkan kedamaian dan ketentraman gitu ya. Nah, sakinah sendiri kalau kita bicara dari kaidah bahasa Arab gitu ya, litaskunu ilaiha, itu artinya agar kamu merasa tentram kepadanya. Nah, sakinah ini adalah terdiri dari huruf lam yang artinya agar ya. Litaskunu ya, litaskunu agar menjadi tenang. Dan sakana atau taskunu tadi adalah fi'il mudhari, itu artinya kata kerja. Ya, fi'il mudhari itu kata kerja. Kalau bahasa Inggrisnya verb ya, bahasa Inggrisnya kata kerja yang mengandung fa'il. Fa'il itu subjek, yang mengandung subjek kalian. Jadi kalau kalian ya ingin mendapatkan sakinah, maka harus mengupayakan karena ini kata kerja ya. Jadi sakinah itu nggak tiba-tiba ada gitu. Jadi kalau misalnya kita menikah, misalnya nih Tante Rika sama Om Rian baru menikah. Terus ya udah kita jalani aja, biasa aja. Nanti juga sakinah mawaddah warahmah enggak. Karena nanti juga sakinah sendiri enggak. Kenapa? Karena sakinah itu diupayakan. Karena sakinah itu adalah kata kerja gitu ya. Jadi harus diupayakan. Diupayakan oleh siapa? Oleh keduanya, yaitu suami dan istri. Jadi keduanya harus sama-sama berusaha untuk membentuk ketentraman tadi, untuk membentuk ketenangan. Ya, jadi kalau misalnya dilihat suaminya gelisah, suaminya kesel gitu ya, atau istrinya cemberut ya, nggak marah lagi gimana ya, supaya dia nggak cemberut lagi gimana ya. Nah itu, supaya ketenangan itu ada. Ya, jadi kalau misalnya tanda-tanda ketenangan itu kan ya kita bicara ya, saling berbicara, saling curhat gitu ya, saling jalan bersama gitu kan, nggak ada rasa tidak enak gitu ya kalau misalnya kita kehidupan suami istri itu penuh dengan ketenangan dan ketentraman. Kita bercanda-canda ya, kalau udah ada anak kita bercanda dengan anak-anak kita ya, kita saling mengunjungi keluarga besar ya, tidak sulit gitu kan, karena tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya dalam kehidupan suami istri itu udah tidak tentram, tidak tenang, itu pasti akan berefek ya, baik berefek kepada anak-anak ya, juga berefek kepada keluarga besar. Ya, jadi kalau misalnya biasanya kalau suami nggak suka sama istrinya, nanti dia juga nggak suka, bisa juga dia nggak suka sama keluarga istrinya, gitu ya, nggak suka sama mertua, nggak suka sama iparnya. Demikian sebaliknya, istri nggak suka sama suami, bisa juga dia jadi berefek kemana-mana. Artinya di sinilah pentingnya keluarga itu ya, artinya suami istri itu harus mengupayakan. Tadi ada kata-kata harus mengupayakan membentuk ketenangan ya. Jadi gimana caranya supaya keduanya itu bisa tenang ya. Gimana kalau misalnya ada masalah? Ya masalah itu sesuatu hal yang alami. Sepanjang manusia itu hidup, dia pasti akan ada masalah. Tapi bagaimana kita dengan kreatif, dengan sabar menyelesaikan masalah itu kan ada pahalanya di sisi Allah ya. Artinya bagaimana supaya masalah itu cepat selesai dan ketenangan itu didapatkan lagi. Nanti kalau ada masalah lagi ya nggak apa-apa. Ya namanya manusia kan pasti tadi ya akan ada selalu ada masalah. Tapi bagaimana masalah itu membuat keduanya bisa semakin dekat, semakin mencintai dan semakin dewasa menyelesaikan masalah-masalah yang terus terjadi nanti sampai akhir usianya gitu kan, karena kan manusia itu kalau sepanjang dia hidup pasti akan mendapat masalah. Kapan dia selesai masalahnya? Pada saat dia meninggal gitu. Jadi sepanjang kita hidup pasti ada masalah gitu ya. Nah, bagaimana mawaddah warahmah? Tadi kan di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 dikatakan waja'ala bainakum mawaddata warahmah. Ya, mawaddah warahmah artinya cinta dan kasih sayang.
Mawadah berasal dari fi'il wadda, yawadu, wadan, wa mawadah ya. Mawadah itu apa namanya isim kata benda, tapi kalau fi'ilnya atau kata kerjanya itu wadah. Ini juga berasal dari kata kerja. Artinya cinta, kasih dan suka itu diupayakan, nggak bisa itu datang sendiri. Walaupun awalnya waktu pertama kali ketemu gitu ya jatuh cinta. Ya, tapi lama-lama cinta itu bisa hilang atau bisa menipis ya, bisa berkurang ya seiring perjalanan waktu kalau tidak kita pupuk, kalau tidak kita jaga. Ya, jadi karena ini fiil juga, ini kata kerja. Jadi bagaimana kita berusaha terus mencintai setiap hari, terus menyukai, terus mengasihi setiap hari. Kalau misalnya kita cuek atau bukan cuek ya, maksudnya nggak terlalu peduli lah, nggak usah dijaga lah hubungannya, kita jalani aja seperti biasa misalnya atau nggak apa-apalah menyakiti, nggak apa-apalah bikin dia nggak suka. Nah kalau itu biasa-biasa seperti itu, kecil-kecil itu dilakukan, maka bisa jadi kasih sayang di antara keduanya itu berkurang. Ya. Karena tidak diupayakan tadi, ya harusnya diupayakan. Ya kemudian rahmah, mawadah, warohmah. Ini dari kata fiil atau kata kerja rohima yarhamu rahmatan wa marhamatan. Ya marhamatan ini kata benda, artinya sayang, menaruh kasihan. Ya. Kedua kata ini mengandung kemiripan arti atau hampir sama maknanya. Jadi mawadah, warohmah itu hampir mirip cinta dan kasih sayang lah istilahnya gitu. Nah, tapi kesamaannya keduanya itu tadi berasal dari kata kerja. Ya, berasal dari kata kerja sehingga di sini harus diupayakan untuk tetap saling menyayangi. Walaupun kesel gitu ya. Walaupun jadi wanita yang baik adalah wanita yang mudah memaafkan ya, bahkan sebelum suaminya meminta maaf. Nah, jadi walaupun yang salah suami kita misalnya, tapi untuk membangun rasa tadi ya mawadah warohmah itu senantiasa ada dalam kehidupan kita, ya udah ya harus kita maafin lebih dulu gitu ya. Kita berusaha untuk memberikan maaf dan meminta maaf ya di sini supaya tadi mawadah warohmah itu tetap ada. Kemudian apa bedanya mawadah dan warohmah ya dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan Ibnu Abbas ya menjelaskan bahwa mawaddah artinya cintanya seorang suami kepada istrinya. Mawaddah cinta itu adalah cinta yang timbul karena pertimbangan fisik gitu ya. Jadi karena istrinya rambutnya bagus gitu ya, kulitnya bagus, hidungnya mancung mungkin ya. Ya, itu dia jadi cinta, jadi suka ya. Jadi cintanya karena pertimbangan sesuatu yang diindra ya, seperti itu. Nah, kemudian rahmah ya, itu adalah satu tingkatan di atas cinta karena rahmah perasaan yang tidak lagi mempertimbangkan fisik. Nah, ini biasanya kalau yang bukan pengantin baru, udah pengantin lama nih gitu. Rahmah ini membuat pasangan suami istri tetap bersama meskipun sudah tua. Kita kan nggak terus-menerus seperti ini ya kondisi kulit kita, kondisi badan kita gitu ya. Mungkin kesehatan kita juga semakin menurun gitu ya. Apalagi misalnya kalau harus dibantu jalan gitu ya atau harus tetap tidur di tempat tidur. Nah, pasti ini pasangannya harus tetap berusaha setia. Nah, bagaimana bisa tetap setia? Rahmah inilah yang membuat suami istri tetap setia meskipun tidak bisa lagi saling bercinta. Rahmah inilah yang membuat suami istri tetap saling menyayangi meskipun tidurnya saling berpunggungan. Artinya udah nggak bisa bareng lagi misalnya, jadi udah nggak mempertimbangkan fisik. Ini nih lebih tinggi tingkatannya dari mawaddah. Ya, tapi artinya sakinah, mawaddah, warohmah itu kan apa ya disebutkan ya berturutan di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 di mana ketiganya ini gitu ya merupakan kata kerja dan merupakan sesuatu yang harus diupayakan dalam kehidupan suami istri. Gitu. Nah, agar persahabatan di antara suami istri menjadi persahabatan yang damai dan tentram, maka syariat Islam telah menjelaskan apa yang menjadi hak istri atas suaminya dan hak suami atas istrinya. Nah, ini bagaimana, kenapa Allah memberikan seperangkat aturan tentang kehidupan suami istri, ada hak, ada kewajiban, ya, supaya persahabatan yang damai tadi bisa terus berjalan. Coba kalau misalnya masing-masing abah kehidupan suka-suka saya gitu kan. Nah,
Coba kalau kita bayangkan masing-masing suami istri punya selera masing-masing dalam menjalani kehidupan, kira-kira bisa tenang nggak ya keduanya? Bisa jadi sahabat yang baik nggak? Ya, namanya sahabat itu kan ketika sahabatnya lagi kesulitan, dia senantiasa ada. Ketika sahabatnya lagi senang, dia juga ikut senang. Bukan kebalikan ya, dia nggak suka kalau itu mah dengki gitu ya. Kalau misalnya sahabatnya senang, ya dia ikut senang. Tapi kalau sahabatnya lagi susah, ya dia juga membantu gitu. Jadi nggak ditinggalin. Nah, itu persahabatan. Nah, bagaimana mungkin persahabatan yang damai ini bisa tercapai kalau masing-masing nggak tahu hak dan kewajibannya. Nah, makanya di sini dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Ini. Benar nggak? Ya. Dan para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Ya. Jadi haknya itu seimbang dengan kewajibannya. Jadi sebenarnya kalau dalam Islam itu kita perempuan nggak perlu menuntut hak yang berlebihan karena memang udah diatur sama Allah gitu. Hak kita dan kewajiban kita itu udah sesuai banget dengan kodrat kita sebagai wanita. Ya, kenapa? Karena wanita itu kodratnya itu kan dia punya rahim, ya, dia punya air susu, dia perasaannya mendominasi. Sehingga kalau dikasih tugas untuk mendidik anak, merawat anak, dia pas banget cocok gitu ya. Kenapa? Karena dalam-dalamnya itu udah sesuai. Karena siapa? Karena yang menciptakan manusia itu kan Allah. Yang menciptakan wanita juga Allah. Jadi ketika Allah menciptakan wanita plus seperangkat dengan hak dan kewajiban, yang itu udah paling cocok. Gitu. Kalau misalnya mencari aturan di luar itu, pasti akan terjadi kerusakan. Ya. Seperti misalnya orang-orang feminis hari ini gitu ya, mereka menuntut kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan, sehingga mereka bilang bahwa wanita yang bekerja berarti dia juga bisa menjadi pemimpin rumah tangga, berarti dia nggak perlu ngerawat anak, dia cukup bekerja aja gitu. Nah, sehingga akhirnya banyak anak-anak itu dirawat oleh ayahnya. Misalnya sebenarnya ayahnya juga bisa, tapi nggak seperti ibunya, ya, tidak sebaik ibunya. Kenapa? Karena dalam-dalaman laki-laki kan beda dengan kita. Apakah dia punya rasa perasaan yang lebih besar, ya? Karena laki-laki itu lebih dominannya adalah logikanya ya, berpikirnya daripada perasaannya. Nah, ini kan agak kurang pas ya kalau dia diserahin tanggung jawab untuk mendidik anak. Nah, disinilah kita lihat bagaimana Allah itu betul-betul sangat adil gitu ya, memberikan aturan ya itu sesuai dengan penciptaannya gitu ya. Jadi kalau kita sebagai wanita itu diciptakan punya kodrat tadi ya, punya rahim, punya air susu, punya rasa kasih sayang, maka memang cocok untuk menjadi ummu warobatul bait ya. Makanya wanita itu tugas utamanya adalah sebagai ummu, sebagai ibu, warobatul bait, dan juga sebagai pengatur rumah tangga. Ya, coba bapak-bapak disuruh nyapu bisa sih, tapi kan nggak sebersih ibu-ibu kan biasanya. Disuruh ngepel juga bisa, tapi kadang nggak sebersih, kecuali cleaning service beda ya karena kerjaannya gitu. Tapi bapak-bapak, dan kita nggak perlu marah kalau suami kita ngebantuin tapi nggak sesuai. Ayah nih ngebantuin tapi malah kotor gitu ya. Ya karena emang seperti itu mereka diciptakan. Ya karena memang laki-laki itu lebih kepada tugas utamanya itu adalah kan mencari nafkah ya. Dia keluar rumah harusnya. Gitu. Jadi kalau yang di dalam rumah itu adalah wanita. Ya, di sini dalam Quran surah Al-Baqarah sudah dijelasin bahwa wanita memiliki hak yang seimbang antara hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami memiliki kelebihan. Kelebihan apa? Bukan kelebihan pahala, bukan kelebihan yang lain, tetapi kelebihan terhadap tanggung jawab itu. Nah, nanti mungkin minggu depan kita bahas laki-laki itu sebagai qawwam. Ya, laki-laki itu sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Jadi yang menetapkan arah rumah tangga ini itu adalah suami, bukan istrinya, gitu ya. Jadi suami yang bertanggung jawab gitu ya. Ini keluarga ini nanti mau dibawa kemana itu suami. Apakah nanti anak-anaknya dididik dengan Islam, ya, anak-anaknya dibiarkan begitu saja tanpa pendidikan yang baik, itu suami yang akan ditanya.
Ya, apakah istrinya pakai jilbab, apakah istrinya ikut kajian, apakah istrinya diem aja di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak ngaji, nggak sholat, nggak pakai jilbab. Itu yang ditanya suaminya. Kenapa? Karena suami memiliki kelebihan tanggung jawab di atas para istri. Gitu ya. Jadi di sini suami punya tanggung jawab lebih besar. Ya kalau misalnya mau ngiri-ngiri, ya saya sekali-kali ini dong, jangan ngurusin rumah, kamu yang ngurusin rumah. Ya tapi wanita mau nggak nanggung dosanya suami sama anak-anaknya? Nggak mau kan? Gitu. Tapi suami itu menanggung dosa istrinya dan anak-anaknya kalau istri dan anak-anaknya itu ya tidak taat kepada Allah. Ya, misalnya istrinya ada yang tadi nggak mau pakai jilbab. Nah, suaminya tuh yang ditanya nanti. Tapi kalau misalnya suaminya jahat, suaminya judi gitu kan, suaminya korupsi, kira-kira istrinya ditanya nggak? Enggak. Istrinya nggak akan diminta pertanggungjawaban. Ya, karena bukan pemimpin di dalam rumah tangga. Yang pemimpin adalah suami. Ya. Berat jadi suami. Istri juga berat sih sebenarnya. Nah, kemudian seperti apa keseimbangan antara hak dan kewajiban tadi gitu ya, seperti apa yang dituturkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya. Sungguh kata beliau, ya ini sebenarnya sabda Rasulullah tapi Ibnu Abbas yang menyampaikan ya. Sungguh aku suka berhias untuk istriku sebagaimana ia berhias untukku. Jadi dia suka kalau dia suka dandan untuk istrinya pakai minyak wangi gitu ya, menyisir rambutnya rapi, pakai bajunya bersih. Sebagaimana istriku juga suka dandan untukku. Nah, ini keseimbangan ya. Artinya kalau misalnya kita suka istri kita suami kita itu bersih, ya kita juga harus bersih. Kita pengen suami kita wangi, ya kita juga wangi. Kita pengen suami kita baik, ya kita juga baik. Itu namanya keseimbangan, ya. Jadi di sini ketika suami istri itu ingin tadi ya sakinah mawaddah warahmah, dia juga harus sama gitu ya. Aku suka berhias untuk istriku sebagaimana ia berhias untukku. Aku suka minta agar ia memenuhi hakku yang wajib ia tunaikan untukku. Ia pun juga minta dipenuhi haknya yang wajib aku tunaikan untuknya. Misalnya suaminya ingin istrinya tuh masakin. Masak untuk dia, merapikan bajunya, merapikan rumah, kamarnya. Nah, si istri ketika istri minta haknya, ya seperti misalnya hak istri itu kan nafkah, istri itu dipergauli dengan baik, dikasih pendidikan agama, ya, dikasih tempat tinggal yang baik, yang layak, itu juga harus diberikan, gitu. Jadi jangan jomplang gitu ya. Dia pengen istrinya itu sempurna, ya, semuanya harus dijalanin, kamu harus ini semua bersih. Tapi dia nggak pernah mikirin gitu loh. Ini hak istrinya apalagi yang belum diberikan. Nah, kalau udah kayak gitu nggak akan sakinah mawaddah warahmah, sulit gitu ya. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu harus saling memenuhi hak ya. Kamu haknya apa sih? Nah, ini pentingnya kita belajar ya, pentingnya kita mengkaji Islam ya, karena dalam Islam ini nanti dijelaskan hak dan kewajiban suami dan istri. Jadi nggak perlu lagi berantem ya. Kamu nih harusnya gini-gini, saya kan harusnya gini. Semua udah tahu gitu ya. Saya itu harus begini, kamu itu harus begitu gitu. Jadi kalau misalnya ada yang lupa ya tinggal diingetin. Kamu kan harusnya ini loh, nyiapin makanan. Nyiapin makanan nggak harus masak sendiri. Yang penting makanan itu disiapkan gitu loh untuk keluarga. Itu kewajiban istri. Kalau misalnya dia nggak bisa, sibuk, ya udah boleh beli gitu ya. Tapi yang penting ada makanan untuk suami dengan anak-anaknya gitu. Nah, kalau misalnya istri tidak melakukan, kemudian tapi dia tetap menuntut haknya ya untuk dipergauli dengan baik, menuntut haknya untuk dikasih nafkah, ya akhirnya jadi nggak seimbang. Si suami jadi marah kan di situ. Suami nggak nyaman ya. Dia kok nggak pernah melakukan kewajibannya, tapi dia minta haknya. Nah, yang bagus itu kan Allah berfirman, para wanita punya hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik. Gitu. Jadi dipenuhilah kewajiban-kewajibannya tadi dengan jalan yang baik, dan hak-haknya tadi akan diberikan dengan cara yang baik juga. Gitu. Jadi disinilah rahasia bagaimana persahabatan suami istri itu bisa berjalan dengan damai ya. Ya salah satunya ini ya. Jadi kehidupan
suami istri itu harus seimbang antara hak dan kewajiban ya. Seimbang antara hak istri dengan hak suami ya. Jadi ya pokoknya istri itu ya bagaimana suami, suami itu bagaimana istri. Makanya dalam di Jawa juga kan apa suami itu surga dan nerakanya istri gitu ya. Maksudnya ya kalau misalnya kita tadi bersikap baik, sama-sama bersikap baik ya alhamdulillah bisa sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau salah satunya ini nggak bisa bersikap baik, maka ya bisa jadi gitu ya, bisa jadi sakinah mawaddah warahmah itu sulit untuk didapatkan. Makanya terjadi sering konflik, sering berantem dan sebagainya. Nah, ditambah lagi para Ibnu Abbas bertutur, masih ada waktu ya. Para istri berhak atas persahabatan dan pergaulan yang baik. Nah, ini hak, salah satu haknya ya. Istri berhak mendapat pergaulan yang baik dari suaminya. Sebagaimana ya mereka wajib taat kepada suaminya dalam hal yang memang diwajibkan atas mereka terhadap suami mereka gitu ya. Jadi taatnya istri kepada suami itu hanya kepada hal-hal yang sesuai dengan Islam, dengan perintah Allah. Jadi kalau udah disuruh keluar dari, suruh murtad misalnya, udah nggak wajib taat kepada suami. Disuruh buka jilbab, nggak usah taat kepada suami. Kalau disuruh melakukan kemaksiatan, kita boleh menolak. Tapi kalau kita disuruh menjalankan amal soleh, ya bahkan diperintahkan untuk ibadah, diperintahkan untuk taat kepada Allah, wajib itu. Ya. Nah di sini ketika istrinya udah taat, ya istrinya udah mengikuti apa yang diperintah suami, menyediakan apa yang dibutuhkan oleh suami, maka istri berhak mendapat pergaulan yang baik. Nah suami nggak boleh marah gitu ya. Suami nggak boleh kasar gitu ya, baik itu perkataannya maupun dari perbuatannya. Apalagi sampai kekerasan dalam rumah tangga itu nggak ada dalam Islam sebenarnya. Ya, makanya kekerasan dalam rumah tangga ini kan munculnya di dalam sistem yang bukan Islam ya. Ketika kita menerapkan sistem yang bukan Islam, sekarang kan undang-undang kita bukan berasal dari Quran Sunnah, maka itu banyak muncul ya kekerasan dalam rumah tangga. Karena memang suami nggak tahu hak dan kewajibannya apa, istri juga mungkin nggak paham gitu. Jadi ada yang istrinya udah taat, suaminya jahat misalnya, atau suaminya udah baik, istrinya malah tidak taat, ya udah kayak gitulah. Ya, akhirnya apa? Ketika tidak terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban tadi, maka yang terjadi tidak bisa tercapai sakinah mawaddah warahmah. Ya, ini sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 19 ya, ini juga perintah dari Allah ternyata ini. Jadi kalau perintah itu wajib ya dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan berarti dosa gitu ya. Nah, Allah memerintahkan pergaulan yang baik antara suami dengan istri. Wa asiruhun nabil ma'ruf. Maka bergaulah dengan istri-istrimu itu secara ma'ruf ya. Jadi yang baik gitu ya. Baiknya menurut kacamata siapa? Kacamata Islam gitu ya. Jadi kacamata Islam itu bahkan di dalam ada satu ayat di dalam Quran ya terkait dengan istri yang nusus gitu, istri yang membangkang, istri yang bermaksiat gitu ya. Itu ada 3 cara suami memberikan pelajaran ya. Yang pertama dinasehati, kemudian yang kedua dipisahkan ranjangnya, yang ketiga dipukul. Wah, ini yang suka dipakai oleh orang-orang feminis. Wah, itu kan sama aja tuh, suruh mukul kan. Dalam Islam tuh emang gitu, jahat. Suami itu malah disuruh mukul istri. Nah, ternyata kalau kita pelajari dalam Islam, memukulnya ini bukan memukul kayak mukul pakai sapu gitu ya, atau tampar gitu ya, atau di bogem mentah gitu, bukan. Memukulnya ini adalah ada syaratnya. Ya, jadi kalau istrinya nusus, membangkang, melakukan kemaksiatan, ada syaratnya, yaitu memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak boleh di muka, di wajah. Pukulnya di mana? Di kaki, di telapak kaki. Jadi yang paling, kalau misalnya mau pakai alat gitu ya, paling keras itu 10 biji lidi. Ya, 10 lembar itu aja. Jadi emang enggak sebenarnya arahnya bukan untuk memukul menyakiti, bukan, memberi pelajaran doang. Jadi memberi pelajaran di mana nasihat udah enggak mempan, dipisahkan tempat tidur juga enggak mempan, ya terakhir dipukulnya itu seperti. Jadi kalau orang enggak pernah dipukul,
Kalau orang nggak pernah dipukul, itu cuma disentil towel dikit aja udah nggak enak hatinya gitu. Beda kalau misalnya orang sering dipukul. Orang sering dipukul mah udah nggak terasa lagi gitu ya, udah nggak sakit lagi. Tapi kalau orang nggak pernah, makanya dalam Islam itu mukul itu udah pilihan terakhir. Dan pilihannya apa memukulnya itu bukan pukulan yang tadi ya, yang menyakitkan ya, nggak boleh di muka, dan pukulan yang tidak menyakitkan sama sekali. Dipukul tapi nggak sakit gimana sih? Coba aja deh. Cuma begini doang gitu ya. Apalagi mukulnya tadi dengan kasih sayang. Sebenarnya kan tadi memukulnya itu dengan kasih sayang gitu ya. Bagaimana supaya istrinya itu bisa paham, itu aja sih, bukan menyakiti ya. Karena kan dilarang ya. Justru di sini Allah memerintahkan pergaulan yang baik ya. Nah, ini contohnya gitu ya. Jadi banyak sekali contoh-contoh seperti apa sih pergaulan yang baik itu. Ya, ini contohnya Rasulullah SAW ya kepada istri-istrinya gitu ya. Bagaimana Rasulullah mencontohkan kehidupan suami istri itu. Misalnya ini sebenarnya banyak banget, saya ambil beberapa saja. Jadi waktu ladies first adalah pelayanan optimal, contohnya ya. Pelayanan optimal untuk seorang wanita di mana suami membukakan pintu, mendahulukan, mempersilahkan gitu ya. Nah, ini dari Anas bin Malik ya, dalam perjalanan pulang dari penaklukan kami keluar menuju Madinah ya. Kemudian Anas berkata, aku melihat Rasulullah menyiapkan tempat duduk Sofia. Jadi Sofia ini adalah salah satu istri Rasul. Ya. Kemudian Rasul duduk di dekat untanya dan memposisikan lututnya. Jadi Sofia naik ya lewat lutut beliau gitu. Jadi dikasih apa namanya pijakan ya, karena kan unta itu kan tinggi. Jadi Rasulullah ini sebagai suami, apalagi Rasulullah itu kan pertama Rasul, yang kedua pemimpin. Dulu kan ada daulah, dia pemimpin negara ya. Jadi Rasulullah nggak pernah tuh merasa, gue kan pemimpin, masa gue jongkok-jongkok untuk istri, nggak ada gitu ya. Jadi benar-benar maksudnya dengan rasa kasih sayangnya dan pergaulan baiknya itu, Rasulullah tidak melihat lagi posisinya, posisi beliau enggak. Jadi bagaimana aja supaya istrinya nyaman aja, udah itu. Gimana supaya istrinya nyaman? Jadi membukakan pintu duluan gitu. Kalau bukan kalau orang-orang kan pada bercanda dulu aja. Kalau misalnya waktu awal-awal nikah atau waktu ada yang pacaran juga, pacaran nggak boleh ya. Jadi awal-awal ta'aruf gitu kan baik banget gitu, hati-hati ya gitu. Pas udah sekarang udah nikah berpuluh-puluh tahun, istrinya jatuh, pakai mata dong, matanya kemana? Malah dibentak-bentak gitu. Nah itu Rasulullah enggak. Jadi di sinilah sakinah mawaddah warohmah itu mulainya dari situ. Jadi bagaimana supaya istrinya itu menjadi nyaman gitu ya. Kemudian ada panggilan khusus. Nah, ada panggilan khusus ya. Jadi seperti Rasulullah memanggil Sayyidah Aisyah itu ya Aisy, ya Uwaisi, atau ada juga ya Humairah gitu kan, wanita yang pipinya kemerahan gitu ya. Nah, itu sebenarnya panggilan-panggilan sayang aja gitu ya. Kalau sekarang kan beb gitu. Sayang, say gitu-gitu ya. Ya, itu mah terserah aja lah suami istri. Yang penting mereka keduanya nyaman gitu ya. Yang penting kan nyaman ya, merasa bahagia gitu ya. Mengantar istri gitu ya. Nah, ini juga Rasulullah contohkan. Suatu ketika Nabi berada di Masjid Nabawi, sedangkan istri-istrinya ada di dekatnya. Kemudian mereka pulang. Rasulullah bersabda kepada Sofia, jangan buru-buru agar aku bisa pulang bersamamu. Ya, mesra banget ya. Jadi sama-sama ke masjid, walaupun rumahnya Rasulullah kan biasanya di belakang masjid ya, deket dengan masjid. Tapi Sofia tuh pengen bareng gitu ya. Nah ini bareng, padahal bareng begitu aja ya. Tapi itu suatu kemesraan sebenarnya. Ya, jadi bagaimana itu membangun tadi ya persahabatan dengan rasa cinta dan kasih sayang. Kemudian, nah ini Sofia lagi ya. Sungguh Sofia istri Nabi mengabarkan Husain bin Ali bahwa ia mendatangi Rasulullah yang sedang itikaf. Jadi ini pada Ramadan 10 hari terakhir ya kita biasa itikaf. Rasulullah juga waktu itu. Kemudian ia berbincang dengan Nabi ya beberapa waktu, lantas berdiri kemudian pulang. Nah, kemudian Rasulullah berdiri dan pulang bersamanya. Jadi di sini Rasulullah juga pernah di dalam itikafnya itu pulang dulu gitu ya. Ya walaupun itikaf itu sebenarnya berdiam di masjid, tapi ternyata Rasulullah juga pernah pulang ya, pulang bersama istrinya. Kemudian mengajak istri keluar kota. Ini ya Rasulullah ketika hendak bepergian itu pasti
mengundi, karena kan istrinya banyak, ada 9 ya. Kemudian siapapun undiannya yang keluar, maka beliau akan pergi bersamanya. Nah itu saking Rasulullah itu sebenarnya kan nggak sama istrinya juga nggak apa-apa gitu kan. Kan banyak pasukan, banyak kaum muslimin, sahabat-sahabatnya banyak. Tapi betapa Rasulullah itu ingin memberikan kebahagiaan kepada istrinya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya setiap beliau pergi keluar kota itu pasti diajak ya. Jadi kalau misalnya suami kita ngajak kita jalan atau pergi ya harusnya kita bersyukur, berarti itu tandanya dia ingin menyenangkan kita gitu ya, ingin memberikan kebahagiaan. Kemudian berbincang bersama istri di luar ya. Nah, ini malam-malam sebelum tidur gitu ya, atau ketika berjalan-jalan ya, malam hari berjalan-jalan bersama Aisyah, berbincang, itu biasa dilakukan Rasulullah. Bahkan di salah satu riwayat yang lain, Rasulullah ketika mau tidur itu senantiasa bersenda gurau menghibur istri dan istri-istrinya ya bersama keluarganya. Jadi di hadis pun dikatakan bahwa hiyarukum li nisaihim. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik perlakuannya kepada istrinya ya. Rasulullah pernah berlomba lari sama Aisyah ya. Jadi lomba lari dulu Aisyah menang karena dulu Aisyah masih kecil ini badannya ya, berat badannya. Kemudian suatu ketika ketika Aisyah udah agak gemuk gitu ya, lomba lari lagi dan Rasulullah menang ya. Terus si Aisyah agak kesel gitu, kenapa sih kok Rasulullah menang? Ini adalah untuk membalas kekalahannya di masa lalu gitu ya. Nah ini kan itu kan bercanda-candanya seperti itu. Jadi suami istri emang seperti itu. Kemudian mengajak istri makan di luar. Ya ini bisa baca sendiri gitu ya. Bagaimana Rasulullah juga berusaha gitu ya memberikan kasih sayang kepada istri-istrinya itu gak senantiasa dengan ucapan ya, tapi dengan perbuatan gitu ya. Bagaimana mengajak makan ketika diundang ya, diundang makan. Kemudian menenangkan amarah istrinya dengan cara yang unik gitu ya. Ketika Aisyah marah, Rasulullah mencubit hidungnya. Wahai Uwaisi, ya Allah, Tuhan Muhammad, ampunilah dosaku, hilangkan kemarahanku, dan selamatkanlah aku dari fitnah yang menyesatkan. Ya, jadi di situ didoakan oleh Allah, ya didoakan oleh Rasulullah. Akhirnya Aisyah nggak marah lagi. Ya. Nah itu ya. Jadi ini yang terakhir, bagaimana supaya di antara suami istri itu muncul ya pemahaman ya bahwa mereka keduanya itu punya hak dan kewajiban yang seimbang ya, kemudian keduanya harus mengupayakan untuk senantiasa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu tidak datang tiba-tiba, tidak muncul tiba-tiba, tetapi harus diupayakan, dan ini adalah dasarnya atau landasannya. Jadi keduanya atau keluarga gitu ya, nanti anak-anak juga itu mereka harus punya akidah Islam, harus punya akidah Islam yang benar ya. Jadi harus punya pemahaman yang benar ya, bahwa dari mana mereka berasal ya, untuk apa hidup di dunia ini, dan nanti mau kemana, itu harus punya pemahaman yang benar dan yang sama, harus sama ini seluruh anggota keluarga, supaya nanti kalau diingatkan ya ketika ada kesalahan ya atau ada kehilafan, itu mereka bisa kembali lagi ke jalan yang benar karena memang akidahnya udah benar ya. Jadi di sini kita harus punya akidah Islam yang kuat ya, bahwa kita ini kan di dunia diciptakan oleh Allah ya, sehingga di dunia ini kan hidup untuk Allah, beribadah kepada Allah. Jadi ketika kita posisinya sebagai istri ya, bagaimanapun apa yang kita lakukan itu sebenarnya semata-mata harusnya gitu ya, semata-mata harusnya diniatkan ibadah kepada Allah. Karena Allah tidak menciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali beribadah kepadaku katanya. Jadi di sini posisi kita siapapun, posisi sebagai suami, posisi sebagai istri, sebagai anak, ya, termasuk sebagai menantu, sebagai mertua, itu sama-sama semuanya itu hidup untuk beribadah kepada Allah. Ya, jadi menikah itu untuk ibadah, membantu istrinya ibadah, membantu suami ibadah, merawat anak itu ibadah, memasakin suami ibadah, bangun sahur, ngantuk-ngantuk gitu ya, itu juga ibadah, apalagi di bulan Ramadan, ya. Ya, kemudian datang ke Zoom untuk mengikuti kajian supaya keluarganya bisa lebih baik, itu juga ibadah. Semua itu ibadah. Jadi nggak ada yang sia-sia. Gitu.
gitu. Dan kenapa kita niatkan untuk ibadah? Kenapa kita yakin bahwa kita ini adalah diciptakan oleh Allah? Karena nanti kita akan kembali kepada Allah. Nah, kalau di dalam agama lain ada yang memahami surga neraka, ada juga yang enggak. Nah, kalau dalam Islam kita memahami setelah ini itu ada yang namanya pertanggungjawaban. Yang ada yang namanya akhirat. Di mana negeri akhirat itu adalah negeri di mana kita mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di dunia. Ya tadi kalau misalnya hidup kita ini bukan untuk ibadah ya, tadi untuk senang-senang, ngikutin selera kita aja, ngikutin kata hati kita aja misalnya ya. Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan amal kita nanti di hari kiamat? Padahal kita nggak pernah di dunia itu misalnya jarang pakai aturan Allah misalnya, tapi tiba-tiba nanti kita pengennya masuk surga ya nggak bisa. Ya, karena kalau nanti siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka kan melewati yaumul hisab dulu kan. Melewati hari pembalasan, perhitungan dulu. Dihitung dulu mana yang masuknya ibadah, mana yang bukan ibadah, mana yang sesuai perintah Allah, mana yang melanggar. Nah, tinggal nanti dihitung dan malaikat sebaik-baik yang menghitung. Malaikat nggak akan lewat ya, catatannya itu detail semuanya. Ya, jadi disinilah perlunya kita membangun akidah Islam yang kuat di antara anggota keluarga kita, ya baik suami istri maupun anak-anak dan keluarga besar kita, supaya tadi kita tidak lagi saling saling bermasalah terus menerus gitu ya. Hidup ini kok rasanya konflik terus menerus gitu ya. Mudah-mudahan tidak lagi. Kenapa? Karena memang kita hidup ini adalah untuk mencari ridho Allah gitu. Untuk beribadah aja gitu. Kalau misalnya ada masalah ya wajar ya. Bagaimana masalah itu nanti bisa diselesaikan dengan pendekatan Islam ya, sehingga semuanya bisa tenang kembali ya gitu ya. Jadi diakhiri dengan akidah ini ya, nanti mungkin di sesi berikutnya kita bisa bahas lebih dalam, tapi intinya bahwa kesimpulannya bahwa kehidupan suami istri itu tadi ya adalah kehidupan persahabatan ya, persahabatan yang diperintahkan oleh Allah ya untuk menjadi sakinah mawadah warohmah. Persahabatan yang penuh kebaikan, ketenangan dan ketentraman serta rasa cinta dan kasih sayang. Nah, supaya persahabatan itu menjadi persahabatan yang tadi sakinah mawadah warohmah, maka masing-masing suami dan istri ya wajib mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Dan wajib melaksanakan hak dan kewajiban itu secara seimbang. Ya, jadi bagaimana supaya keduanya bisa saling menjaga ya haknya masing-masing, menunaikan hak masing-masing, menunaikan kewajiban masing-masing. Nah, semua itu bisa dijalankan ketika kita punya pemahaman Islam yang benar. Pemahaman Islam yang benar datangnya dari akidah Islam yang benar. Jadi pertama kali kita harus memahami hidup kita ini untuk apa. Kalau hidup kita untuk senang-senang ya wajarlah ada istri yang nggak mau dibilangin suami, istri membangkang. Kalau hidup ini hanya untuk senang-senang, ada suami yang nggak ngurus istri, ya suami yang menyanyiakan istrinya ada banyak, ya yang selingkuh, yang ninggalin istrinya, ya yang broken home itu banyak. Nah, makanya di sini kembali kepada landasan hidup kita itu adalah akidah. Ketika kita sama-sama punya pemahaman Islam yang benar, punya akidah Islam yang kuat, maka insya Allah segala macam problem, ya segala macam permasalahan itu bisa kita selesaikan ya. Artinya kita kembali lagi ke sakinah mawaddah warahmah. Ada masalah kita selesaikan kembali lagi samawa. Ada masalah kita selesaikan kembali lagi ke samawa gitu. Jadi apapun masalahnya ya kita kembali lagi kepada jalur koridor yang sudah digariskan oleh Allah ya, yang sudah diperintah oleh Allah. Ya, baik itu saja. Silakan ibu-ibu ahwati fillah yang ingin menanyakan, yang ingin diskusi, monggo ada Mbak Dara, Tante Rika, ini Bu Nina, Bu Endang Yangti. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Mungkin Mbak Dara mau sharing, nggak harus pertanyaan, bisa juga kita mungkin sharing tentang pengalaman kita gitu ya. Atau apa yang kita hadapi. Silahkan Mbak Dara atau Bu Nina.
Halo, suara saya masih kedengaran? Ya, Umi. Mm-mm. Iya. Umi mau tanya soal kalau kayak pembagian tugas untuk kan kalau sekarang udah punya anak gitu ya. Misalnya untuk ke suami misalnya kayak jam kerja suami ini kan berubah ya. Maksudnya sejak Mm-mm. WFH ini bisa dikerjain malam hari, nanti siangnya dia bisa istirahat buat tidur gitu ya. Sedangkan kalau kita kan istri dari pagi sampai malam on terus gitu ya. Nah, ketika si suami misalnya malam dia ada kerja apa maksudnya harusnya siang kerja tapi digantinya malam gitu. Kita Mm-mm. butuh dia malam hari gitu untuk bisa main sama anak-anak gitu. Tapi misalnya berarti kan kita gimana ya itu waktunya kalau menurut saya itu hak saya buat bisa suami berbagi waktu sama anak tapi menurut suami itu waktunya dia untuk kerja gitu itu perbanding apa perbedaan waktu. Gimana ya Umi maksudnya itu bagaimana itu hak saya atau hak dia gitu gitu maksudnya. Iya. Jadi haknya istri mendapatkan perhatian ya, haknya anak mendapatkan perhatian dari ayahnya ya, dari suami, sedangkan suami memiliki hak untuk dimengerti juga ya bahwa beliau itu sedang bekerja sebenarnya. Nah, bekerja ini kan bagi laki-laki wajib hukumnya ya, bekerja mencari nafkah itu wajib ya, memberikan nafkah kepada keluarga itu wajib. Ketika itu ditinggalkan maka bisa dosa gitu ya. Jadi di sini kita perlunya ada komunikasi dan pengertian saja, saling pengertian. Jadi artinya gini, laki-laki memang kewajibannya mencari nafkah ya. Sekarang WFH itu kayak nggak ada jam kerja ya. Saya aja masih melayani mahasiswa diskusi itu sampai jam 11 malam kadang kan, karena mereka anggap kan nggak ada jam kerja gitu. Seharusnya kan kita berikan batasan ya, bahwa jam kerja kita itu kan sebenarnya sampai paling nggak sampai jam 5 sore lah gitu ya, dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, ketika suami meminta pengertian kepada istrinya bahwa dia harus bekerja pada malam hari, maka di sini suami itu kan berarti hak dia ya diberikan. Nah, suami juga harus memberikan hak istrinya dengan seimbang, yaitu diberikan perhatian. Jadi kalau misalnya malamnya itu dia bekerja, berarti masa sih tidak ada waktu di pagi hari, siang atau sore untuk ngobrol bareng ya, atau jalan bareng dengan istri dengan anak-anaknya gitu ya. Nah, itu kan perlu didiskusikan gitu ya. Jadi atau misalnya kalau hari kerja Senin sampai Jumat, saya cuma bisa ngobrolnya itu sore ya atau habis maghrib. Nah, nanti kita rapel hari-hari hari family time kita ini pada Sabtu atau Minggu. Itu kan bisa dibahas gitu ya. Bisa nggak ayah hari Sabtu Minggu ada kerjanya, ada istirahatnya dulu untuk kita bareng-bareng, misalnya jalan atau kemana gitu, atau makan di luar. Nah, itu kan bisa kita bicarakan. Artinya si suami juga terpenuhi haknya, diberikan waktu untuk bekerja, si istri juga diberikan waktu untuk diperhatikan gitu ya. Artinya diperhatikan ini kan istri ini kan karena teman curhatnya itu kan suami ya. Jadi kan istri kan nggak bisa curhat ke semua orang ya. Apalagi ke laki-laki kan nggak bisa curhat, tapi dia curhatnya kan harusnya ke suami. Nah, suami harusnya tahu gitu ya, bahwa istri saya ini memang butuh waktu dan butuh tempat untuk sekedar ngobrol ya, sekedar cerita gitu ya kan. Kalau kalau wanita itu kan, kalau kata Ustazah Aisyah, kecerdasan bicaranya itu lebih berkali-kali lipat daripada laki-laki ya. Kalau wanita itu senengnya ngomong, jadi dia harus didengerin gitu. Jadi kalau misalnya suaminya nggak pernah ngasih waktu dia ngobrol, dia bisa ngobrol ke orang lain gitu kan, dia cari tempat yang nyaman kan akhirnya. Nah, harusnya suami tahu gitu bahwa istri saya ini perlu
tempat untuk curhat, perlu tempat untuk diperhatikan, perlu orang yang selalu siap bersandar ya kalau dia sedih atau dia ada masalah gitu. Jadi disitulah perlu kita sampaikan saja Mbak Dara secara baik-baik ya kepada suami, kapan ya ada waktu gitu ya, karena kan saya dengan anak-anak juga memerlukan. Nah, ada kata-kata memerlukan ayah gitu ya, untuk sekedar bicara, untuk sekedar diskusi, sekedar jalan-jalan. Karena anak-anak juga butuh sosok seorang ayah. Walaupun dia banyak dididik oleh ibunya, tetapi anak-anak yang dididik hanya oleh ibunya tanpa kehadiran ayah, maka dia nanti kepribadiannya tidak sempurna. Jadi kan kalau di sosok laki-laki itu kan ada sosok pemimpin, di sosok wanita itu ada sosok penyayang ya. Nah, bagi anak-anak yang jarang bertemu ayahnya, ya jarang dididik oleh ayahnya, maka kepribadiannya biasanya agak kurang apa ya, kurang seimbang gitu ya. Dia sosok feminis, kalau wanita tuh sosok feminimnya agak banyak jadinya. Padahal si laki-laki, kalau laki-laki jadi kayak feminim gitu, padahal dia harusnya punya sosok kepribadian kepemimpinan yang kuat itu dari ayahnya. Ya. Demikian juga wanita, kalau anaknya perempuan, kalau dia kebanyakan sama ibunya terus, jarang sama ayahnya, dia juga jadi wanita yang kurang berani nanti atau kurang kuat kepribadiannya gitu ya, karena dia selalu hanya melihat bagaimana istri butuh tempat curhat dan sebagainya. Nah, cuma nanti tinggal kita apa ya, sama-sama mengerti aja gitu ya. Kalau misalnya emang waktunya benar-benar nggak ada ya kita nggak usah maksain, karena nanti kondisinya juga jadi nggak enak ya kan. Kalau sesuami merasa dipaksa kan jadi nggak enak. Dikasih pengertian aja gitu. Jadi bahwa dia sangat diperlukan oleh kita. Ya, sosok ayah itu sangat diperlukan oleh anaknya, sosok suami itu sangat diperlukan oleh istrinya. Demikian juga sebaliknya. Ya, sosok istri sangat diperlukan bagi dia, sosok anak-anaknya juga sangat diperlukan bagi si laki-laki ini. Ya, untuk melengkapi kehidupannya gitu. Jadi kalau misalnya kita juga menjadinya menjauh juga nggak bagus. Ya, misalnya akhirnya marah terus pergi misalnya, itu juga akan berefek kepada suaminya. Nah, ini gimana supaya terbuka. Nah, membiasakan berbicara dari hati ke hati gitu ya, itu juga upaya untuk sakinah mawaddah warohmah. Ya, komunikasinya nggak boleh mampet, nggak boleh misalnya kalau ada masalah itu udah diamin aja lah sampai 3 hari, kan boleh kata Rasulullah mendiamkan 3 hari, ya nggak gitu juga kali. Harus ada upaya untuk berbicara ya, walaupun sulit ya, pakai WA kalau nggak bisa ngomong misalnya ya. Jadi harus dibicarakan ya. Jadi dibiasakan untuk bicara dari hati ke hati. Kalau misalnya udah biasa bicara itu kan apapun kita enak ya ngomongnya. Oh ya ini saya unek-uneknya gini, saya nggak sukanya gini loh, saya pengennya begini gitu ya. Walaupun nanti nggak semua keinginan kita juga bisa diwujudkan gitu ya. Nah, kalau suami juga harus biasa ngomong, walaupun kecerdasan bicara laki-laki itu lebih rendah ya. Jadi mereka nggak suka terlalu banyak bicara. Makanya laki-laki itu kebanyakan orangnya pendiam, bukan pendiam sih. Ya ngomong seperlunya gitu ya. Beda kalau kita kan ngomong semuanya kita omongin, tapi kalau laki-laki enggak gitu. Kalau kata Bu Aisyah sih begitu gitu ya, karena beliau kan ahli ahli bidang otak manusia ya, neurologi itu ya. Jadi dari susunan otak laki-laki dan perempuan itu kan beda. Ya. Jadi itu juga ilmu yang harus kita ketahui nih sebagai istri. Jadi suami kita itu modelnya manusia yang kayak gimana gitu. Terus pendekatannya pakai apa gitu. Oh iya, ini ada Tante Rika nih dari lulusan psikologi. Ya, mungkin Tante Rika mau nambahin tentang bagaimana menyikapi laki-laki dari sisi psikologi gitu ya. Tante Rika gimana Tante? Aku panggilnya Tante karena dia Mbak Rika ini tante dari anak-anak saya gitu. Jadi Mbak Rika ini adik ipar saya, jadi saya panggil Tante. Wajahnya mana Tante Rika? Nggak kelihatan. Biar kenal semuanya.
Ya, Itu Assalamualaikum. dia. Waalaikumsalam. Lagi di mana itu? Di atas ya? Ya, Di lagi di kamar? atas, lagi di Ah. rumah Sunter, Mbak Eno. Oh, lagi di rumah Sunter. Masya Iya, Allah. Iya ya, salam ya buat Ibu, buat semuanya. Gimana Tante Rika? Mungkin bisa bantu Mbak Eno nih kasih tanggapan tadi terkait pertanyaan Mbak Dara, bagaimana menyikapi ke suami yang tadi ya meminta apa sih yang bekerja sampai malam gitu kan, sampai akhirnya sulit memberikan waktunya kepada istri dan anak-anaknya. Gitu. Cara ngomongnya yang pas gimana Mbak Tante Rika? mungkin Heeh. memang apa ya? Ya dari penjelasan Mbak Retno Mm-mm. sendiri udah jelas sih ya Mm-mm. tadi. Mungkin apa ya? Kita sebagai suami istri itu memang pasti ada perbedaan atau perbedaan Mm-mm. perilaku, perbedaan pola pikir, Mm-mm. apa Iya sehingga betul. apa ya? Mungkin itu bisa terjadi gitu permasalahan yang mungkin kecil, Mm-mm. cuman Iya. Sepele tapi masalah jadi gede ya ya. sepele. Mm-mm. Ya, karena kadang suami kurang mengerti juga kan bagaimana mungkin kalau Mm-mm. dari suami banyak kan dari logika, secara logika. Kalau Mm-mm. untuk istri Mm-mm. mungkin menggunakan perasaan. Ya, tadi dari penjelasan Mbak Mm-mm. Retno sendiri sih sudah itu ya, sudah jelas kan apa Mm-mm. perlunya tadi apa ya? Ya, sudah jelas tadi Komunikasi gitu ya, komunikasi ya. pengertian gitu ya. Ya. Iya, iya, iya. Berarti udah bener ya. Kan kalau Tante Rika kuliahnya psikologi, kalau saya perikanan gitu. Jadi saya nanya dulu nih. Ya, alhamdulillah kalau memang tadi jawaban saya udah sesuai. Jadi memang betul ya, kita harus saling memahami berarti ya. Karena tadi suami istri itu tumbuh berkembangnya itu dari keluarga yang berbeda, dari apa kebiasaan yang berbeda, pola pikir yang berbeda. Tapi mudah-mudahan ketika suami istri ini sama-sama mengkaji Islam gitu ya, punya pandangan hidup yang sama, punya akidah yang kuat, maka segala perbedaan-perbedaan itu bisa diminimalisir gitu ya. Ya apalagi nih Tante Rika dari keluarga, misalnya keluarga Sumatera gitu ya, ada di tengah-tengah keluarga Jawa. Nah itu kan pasti ada adaptasi gitu ya. Nah itu biasanya kalau kita udah punya tadi ya pemahaman Islam yang sama dengan suami, maka mudah-mudahan segala perbedaan tadi bisa diminimalisasi gitu ya, dikurangin gitu ya, sehingga yang muncul adalah kekompakan dan kemesraan gitu ya. Jadi apapun masalahnya tadi kayak misalnya kebiasaan misalnya istri kan sukanya bersih di keluarganya rapi gitu. Terus tiba-tiba suaminya naruh anduk main lempar gitu kan, naruh baju main lempar kan kesel ya. Nah itu kalau padahal itu masalahnya sepele ya, bisa aja masalah sepele, tapi kalau kita tidak berupaya untuk membahas gitu ya, berupaya untuk menjelaskan ya, saling diskusi terbuka dari hati ke hati, maka insya Allah ya masalah itu bisa cepat selesai. Kayak tadi misalnya mungkin keluarga Mbak Dara biasa ngobrol-ngobrol gitu ya, malam hari nonton bareng gitu, cerita-cerita. Nah keluarganya siapa suaminya Mbak Dara mungkin ya memang pekerja keras semuanya ya, sukanya bekerja walaupun sampai malam hari. Nah ini bagaimana supaya dari dua sisi ini ya, keduanya itu bisa jalan bareng itu gimana. Nah itu tadi perlu adanya pengertian dan komunikasi gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Mbak Dara. Iya Umi, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Bu Nina mana Bu Nina? Belum ada suaranya Bu Nina. Bu Nina masih di situ nggak? Masih Bu Ustazah. Nina. Oh masih, kirain udah pergi. Gimana? Ada Alhamdulillah yang mau udah dibahas? Udah cukup belum jelas nih. ya. Kalau Bu Nina udah berapa tahun menikahnya?
Berapa puluh tahun ya? Udah lama. 20 lebih. 20 Ya, tahun lebih. Ada? ada. Ya, sekitar 20 tahunan lebih ya. Jadi di sini apa namanya bervariasi nih. Mungkin ada yang di atas ada yang baru menikah, ada yang di atas 5 tahun, 10 tahun. Jadi fase-fase kritis itu biasanya awal-awal menikah. Ada fase pertama 1 sampai 10 tahun gitu ya. 10 sampai 20 tahun itu masa adaptasi. Setelah 20 tahun tuh biasanya udah masa yang ajak gitu ya, udah mulai saling mengerti. Nah, itu emang perlu waktu sih gitu ya. Nggak bisa misalnya memang kelihatannya wah kok kamu keluarganya adem ayem aja kata siapa gitu ya. Karena mungkin kita nggak pernah mengekspos masalah keluarga kita, tapi semua itu memulainya dari tahun ke-0 ya. Jadi kalau tahun-tahun pertama wajar ya tadi kalau kata Tante Rika ada perbedaan-perbedaan karena kan ketemu mungkin kebanyakan kita kan nggak pacaran. Ketemu tahunnya mungkin ya ta'arufnya sebentar ya. Mungkin tahunnya hanya sebatas beberapa hal yang umum-umum dengan suami kita atau dengan istri kita. Nah, tiba-tiba kan satu rumah, satu kamar baru ketahuan deh ya kayak gimana dia gitu ya. Nah, ini kan 5 sampai 10 tahun ini adalah tahun-tahun yang kritis. Artinya tahun di mana kita berusaha mengenal dan juga memahami karakter dari suami atau istri kita. Kalau bisa melewati, insya Allah nanti kedepannya bisa lebih kuat lagi ya, bisa lebih sakinah mawadah warohmah, insya Allah. Baik, kalau tidak ada, amin ya rabbal alamin. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah ya sudah 11.26. Ya, kita siap-siap karena suaminya juga semua udah pada mau sholat Jumat, harus kita siapin pakaiannya dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekali lagi bukan karena saya tidak pernah punya masalah keluarga, tidak ya, pasti setiap orang ada masalah, saya juga mengalami gitu ya. Dan ini hanya berbagi saja, sharing ya, karena saya sudah mengkaji kitab ini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi teman-teman semua, bagi ahwati semua. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Yang benar itu datangnya dari Allah, jangan ragu kita mengambilnya. Mari kita tutup dengan baca istighfar, doa penutup majelis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada Akila. Itu ada yang itu. Akila ini nggak apa-apa. Ya, sama-sama. Yangti, makasih ya udah dateng. Terima kasih Kapan-kapan, juga. kapan-kapan Tante Rika sama Yangti nih yang ngisi gantian. Soalnya kan Yangti yang udah berpengalaman, udah berpuluh-puluh tahun. Ya. Oh, masih di mute Yangti suaranya. Di klik dulu. Itu mic-nya. Yangti nggak kedengeran. Mic-nya diklik dulu Yangti. Silakan Bu Nina kalau mau keluar duluan nggak apa-apa. Makasih ya Bu Nina. Tante Rika dari kapan disunternya? Dari hari Selasa, Mbak Eno. Ini, dari hari Selasa. Iya. Kangen ya sama. Iya. Kangen. Yangti nggak ada temennya dong. Sepi ya Yangti. Nanti tanggal 2 Mei itu kan Arfa pulang dari pesantren. Paling setelah itu saya mau lagi ke sana. Mau main lagi ke Pondok Kelapa. Yangti, itunya masih di mute. Mic-nya. Lagi. Masih Yangti. Nggak ada yang bantuin ya. Di situ ada si itu nggak? Si udah pada berangkat sholat Jumat sama Aski. Oh, Yangti nggak. Ya udah Yangti nanti ditelepon aja deh. Ya udah ya, terima kasih ya. Mohon maaf. Iya, terima kasih. Sama-sama yuk.
Ya. Aku ini dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Salam. Ya.